Kali ini kita akan membahas tentang 5 fakta Anatairas pindah agama kisah pertobatan saat KKR. Berikut ini pembahasannya tentang 5 fakta Anatairas pindah agama kisah pertobatan saat KKR. Jakarta, CNN Indonesia, korban dugaan kasus penganiayaan Muhammad KC mengaku mendapatkan berbagai tindakan kekerasan oleh Irjen Napoleon Bonaparte. Pengakuan tersebut diungkapkan oleh KC dalam agenda sidang pemeriksaan saksi korban di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, Kamis 19/5 kemarin. Sebelum memulai persidangan, KC juga menyampaikan kepada majelis hakim bahwa dirinya sudah berpindah agama. KC mengaku sudah pindah agama setelah hakim menjatuhkan vonis terhadap kasus dugaan penodaan agama yang menjeratnya. Pernyataan tersebut disampaikan KC ketika Ketua Majelis Hakim Juampo mengkonfirmasi identitas KC. Sebelum putusan saya beragama Islam, tapi setelah putusan pengadilan saya beragama Kristen Protestan yang mulia, kata KC. Lebih lanjut, dalam kesaksiannya, KC mengatakan peristiwa penganiayaan oleh Napoleon bermula ketika dirinya tiba di rumah tahanan Rutan Bareskrim Polri dan dimasukkan ke sel nomor 11. Saat itu ia mengaku sedang beristirahat dan sempat mendengar beberapa orang mendatangi pintu selnya. KC kemudian mengaku dibangunkan Harmeniko alias Coki alias Pak RT. Ketika bangun, KC mengaku Napoleon sudah berada di dalam kamar. Meski begitu, ia belum mengenal sosok Napoleon. KC dan Coki lantas duduk di lantai bawah sementara Napoleon berada di tempat istirahat kamar KC. Dalam kamar itu, Napoleon menanyakan apakah KC mengenal dirinya. KC juga dicecar mengenai nama tempat tinggal nama istri dan anaknya. Selama proses tersebut, KC mengaku melihat 2 buah ponsel di dekat Napoleon. Ia mengklaim melihat betul salah satu ponsel dikeluarkan dari kantong dan satunya lagi digenggam oleh Napoleon. Beliau ini membawa rekaman HP, di situ semua itu terekam, lanjut KC. Selanjutnya, KC mengatakan dirinya dicecar mengenai konten di YouTube-nya. Napoleon dan Coki bertanya apakah ada orang yang menyuruh dan menjadi backing KC. KC menjawab ia membuat konten YouTube itu secara otodidak dan tidak memiliki backing dari siapapun. Tidak lama berselang, tahanan lainnya hari datang. Napoleon lantas memanggil seseorang bernama Maman Suryadi yang dikenal sebagai mantan Panglima Laskar FPI dan menyebutnya seorang ahli hadis. Maman kemudian menyebut KC bohong dan memukulnya. Tindakan ini diikuti Napoleon yang melakukan pemukulan ke saya, Pak Jenderal. Napoleon, Pak Jenderal, ini setelah si Maman memukul saya kemudian disusul Pak Jenderal memukul muka saya, kata KC. Tak berselang lama, Napoleon kemudian meminta tahanan berhenti memukuli KC. Lantas Napoleon memerintahkan seorang tahanan mengambil sebuah bungkusan. Sekitar 30 detik kemudian datang seseorang membawa plastik putih. KC diminta menutup mata, ia kemudian diminta membuka mulutnya. Napoleon kemudian menjejalkan suatu benda ke dalam mulutnya. Mulanya KC mengira benda itu lumpur namun memiliki bau. Tidak hanya dijejalkan ke mulutnya, tinja itu juga dilumurkan ke mukanya. KC kemudian kembali dipukuli tahanan lainnya hingga kepalanya terdorong ke tembok. Saya disuruh buka mulut kemudian mengambil sebuah benda saya tidak tahu, langsung dimasukin ke mulut saya, masuk semua. Saya pikir lumpur gitu ya, tapi ternyata bau, ternyata itu feses atau kotoran manusia, kata KC. Nah, itu tadi pembahasan deret pengakuan KC pindah agama hingga dijejali tinja oleh Napoleon. Apa pendapatmu, dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, salam toleransi.